Tapi karena kita sudah menggunakan hukum Boolean ini, hukum aljabar Boolean, kita tidak perlu membuat gerbang digitalnya seperti ini. Ya, karena A tambah A kali B itu kan sama dengan A. Maka langsung aja A ini langsung keluarkan ke outputnya. Ya, jadi karena susunan gerbang logika ini akan sama dengan A. Oke, jadi ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan gerbang logika yang kita buat. Kemudian persamaan rules nomor 11. A ditambah A aksen kali B itu akan sama dengan A tambah B. Kita lihat. Pertama, ini rule nomor 10 dulu kita terapkan. Rule nomor 10 tadi, A itu kan sama dengan A tambah A kali B. Maka A yang ini kita rubah jadi ini yang dalam kurung. Ya. Kemudian tambah A aksen B. Harusnya ada aksen di sini ya. Oke, kemudian rule nomor 7 ya kita terapkan. Rule nomor 7 A kali A itu sama dengan A. Maka A yang ini ya kita rubah menjadi A kali A tambah A kali B. Maka persamaannya akan menjadi A kali A tambah A kali B tambah A aksen B. Ya, kemudian kita lihat lagi rules nomor 8. Di sini ada A dikali A aksen sama dengan 0. Maka ini kita bisa, ini sebelumnya ada proses distribusi ya. Jadi eh, didistribusikan lagi A aksen B ini akan menjadi persamaan ini ya. Kemudian kita lihat lagi karena di sini ada A dikali A aksen itu sama dengan 0 ya. Maka ini kita bisa hapus jadi 0 ya. Karena ini sudah 0 maka persamaannya jadi A kali A tambah A kali B tambah A aksen kali B. Nah, kemudian ya persamaan itu tadi kita distribusikan lagi ya sehingga menjadi seperti ini. A tambah A aksen dalam kurung kemudian dikali A tambah B ya. Nah, kemudian kita lihat lagi no rules nomor 6. A ditambah A aksen ini ya itu akan sama dengan 1. Maka ini kita bisa coret ya. Ini hasilnya 1. Maka persamaannya akan menjadi 1 dikali A tambah B. Oke. Maka ada dari persamaan A tambah A aksen B itu tadi akan sama dengan A tambah B. Nah, jadi salah satu fungsinya itu untuk disederhanakan, untuk penyederhanaan gerbang logika. Nah, kalau kita lihat ya, di bawah sini, ini adalah interpretasi dari persamaan ini. Ya, akan sama dengan A tambah B ini. Ya, nah bisa dibuktikan dari tabel kebenaran jika A-nya 0, B-nya 0, ya, maka A aksen B-nya itu 0, maka A tambah A aksen kali B itu sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat dari kedua gerbang ini. Ya, jika persamaan pertama, outputnya itu adalah ini. Nah, persamaan kedua, outputnya itu adalah ini. Nah, kalau kita lihat, outputnya itu kan sama. Ya, artinya persamaan ini itu akan sama dengan persamaan ini. Maka untuk penerapan rangkaian digitalnya kita bisa gunakan susunan gerbang yang ini atau gerbang yang ini. Ya, itu maksud dari eh, penerapan aljabar Boole. Kemudian selanjutnya rule nomor 12. Jika ada persamaan buka kurung A tambah B tutup kurung dikali buka kurung A tambah C tutup kurung itu akan sama dengan A tambah BC. Mari kita buktikan dulu. Nah, pertama kita distribusikan dulu persamaan ini ya. A tambah B. Persamaan yang sebelah kiri ini akan sama dengan A dikali A tambah A dikali C tambah A dikali B tambah BC. Ini kan maksudnya distribusi itu ini kali ini ya. Kemudian ini dikali ini, kemudian ini dikali ini ya. Kemudian ini dikali ini
Ya, saya harap saya tidak perlu menjelaskan lagi mengapa ketika didistribusikan nya jadi seperti ini ya. Ini seharusnya sudah didapat di sekolah menengah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada A dikali A, rule nomor 7. A dikali A itu sama dengan A. Maka ini kita bisa coret sehingga menjadi A. Nah, kemudian kita distribusikan lagi A tambah AC tadi. Ya, A tambah AC itu sama dengan A dalam kurung 1 dikali C. Ya, kemudian di sini ada persamaan 1 tambah C. 1 tambah C itu akan sama dengan 1. Ini kita bisa hapus lagi sehingga menjadi 1. Maka selanjutnya jadi A kali 1 tambah AB tambah BC. Ya. Kemudian ini kita distribusikan lagi. Ya. Ini akan sama dengan A buka kurung 1 tambah B tutup kurung tambah BC. Nah, ini 1 tambah B ya. Ini rule nomor 2. Jika ada persamaan 1 ditambah variabel, apapun nilai variabel itu maka hasilnya akan sama dengan 1. Ya, ini bisa kita hapus jadikan 1. Maka persamaan selanjutnya jadi A kali 1 tambah BC. Ya. Nah, rule nomor 4, A kali 1 itu adalah sama dengan A. Maka persamaan ini tadi bisa kita sederhanakan menjadi A tambah B kali C. Nah, di selanjutnya ini adalah yang seperti di slide sebelumnya ya, ini adalah representasi dari persamaan ini, interpretasi dari persamaan ini. Kemudian di susunan gerbang logika ini adalah interpretasi dari persamaan ini. Nah, kalau kita gunakan tabel kebenaran ya, maka hasilnya itu akan sama antara persamaan ini ya dengan persamaan ini ya, itu outputnya sama. Artinya apa? Kita bisa gunakan susunan gerbang digital yang di atas ini sesuai dengan persamaan yang ini, atau kita bisa gunakan susunan gerbang digital yang di bawah ini, ya, atau interpretasi dari persamaan ini. Jadi itu tujuannya ya, lebih ke penyederhanaan gerbang logikanya, ya. Jadi lebih, kalau kita lihat kan lebih sedikit gerbang logika yang digunakan setelah persamaan tersebut kita sederhanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema De Morgan. Ya. De Morgan adalah seorang matematikawan yang mengusulkan dua teorema yang merupakan bagian penting dari aljabar Boole. Teorema pertama, komplement. Ya, komplement tadi kalau masih ingat itu adalah variabel yang diinverse. Ya, jadi komplement dari perkalian variabel. Ya, jadi ini maksudnya adalah komplement dari perkalian variabel itu maksudnya adalah jika sebuah gerbang n kemudian di inverse itu maksud dari pernyataan ini ya. Komplement dari perkalian variabel itu akan sama dengan jumlah dari masing-masing komplement variabel. Nah, itu jadi jika ada sebuah gerbang n di inverse itu akan sama dengan masing-masing komplement seakan sama dengan jumlah dari masing-masing komponen variabel. Ya, jadi itu akan sama dengan ketika inputnya di inverse, kemudian kedua input satunya lagi di inverse, kemudian ditambahkan. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini kita buktikan dengan tabel kebenaran. Ya, input x-nya 0, y-nya 0 itu akan sama dengan gerbang NAND atau sama dengan juga dengan ini. Ya, gerbang NOR. Oke, nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya teorema kedua ya. Sorry, ini tadi teorema yang pertama ini gerbang NAND ini bukan apa namanya? Bukan sama dengan NOR ya. Ini kurang tepat ini. Ini adalah kalau gerbang NOR itu kan tanda inverse-nya di output ya. Kalau ini di input. Jadi itu beda maknanya. Oke, teorema kedua itu adalah komplement dari penjumlahan variabel. Ini artinya gerbang OR yang outputnya di inverse itu akan sama dengan perkalian dari masing-masing komplement
perkalian dari masing-masing variabel kemudian dikomplementkan. Nah ini maksudnya ini X tambah Y aksen itu akan sama dengan X aksen kali Y aksen. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya ini ya. Nah, ini gunakan teorema De Morgan untuk ekspresi berikut ini. Jika ada X kali Y kali Z aksen itu akan sama dengan X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Ya, ini juga jika ada persamaan X tambah Y tambah Z di inverse itu akan sama dengan X inverse kali Y inverse kali Z inverse. Ya. Nah, kalau yang bawah ini jika inputnya ada 4 sama ya. Ini juga jika inputnya ada 4. Oke, untuk yang ini mungkin nanti saya jelaskan di kelas ya, biar lebih seru pembahasannya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.